kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan mulai pelajaran biologi dengan materi sel. Hai, kalian sudah tahu belum apa itu sel? Nanti kita akan mempelajari tentang teori-teori sel dan organel-organel sel beserta fungsinya. Pertama kali, sel ditemukan oleh Robert Hooke. Dia menemukan ruang-ruang kosong di dalam sel gabus. Perkembangan selanjutnya, Schleiden menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Tahun 1858, Rudolf Virchow mengatakan sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Namun setelah ditemukan gen dan kromosom, maka lahirlah teori bahwa sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Yang terakhir, bahwa sel merupakan kesatuan reproduksi dari makhluk hidup. Setelah kita mengenal teori-teori tentang sel, kita masuk pada materi komponen kimia sel. Komponen kimia sel terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa anorganik terdiri dari air, oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Sedangkan untuk senyawa organik kita bisa melihat bahwa senyawa yang ada dalam sel terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis sel. Secara garis besar, jenis sel terbagi dalam prokariotik dan eukariotik. Perbedaannya adalah ada tidaknya membran yang memisahkan antara DNA dan bagian sel lainnya. Pada prokariotik, tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Ini dimiliki oleh Kingdom Monera. Sedangkan pada sel eukariotik sudah memiliki membran yang bisa memisahkan DNA dengan bagian sel yang lainnya. Struktur sel pada tumbuhan dan sel pada hewan termasuk jenis sel eukariotik. Struktur sel pada tumbuhan dan sel pada hewan bisa diamati pada gambar berikut ini. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas bagian-bagian dari sel. Pada sel ada membran sel, ada nukleus, ada sitoplasma, dan ada dinding sel. Sekarang akan kita kupas satu persatu bagian-bagian sel tersebut. Membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Membran ini tersusun dari dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan lipoprotein. Pada susunan lipidnya terdiri dari gliserol yang bersifat hidrofilik pada bagian kepala dan mengandung asam lemak yang bersifat hidrofobik pada bagian ekor. Bagian sel selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus terdiri dari nukleolus atau anak inti, nukleoplasma, dan membran inti. Fungsi dari nukleus antara lain adalah sintesis RNA ribosom, mengontrol penggandaan kromatin, mengatur seluruh aktivitas sel. Dalam sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. Dalam sitoplasma inilah mengandung banyak organel-organel sel seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, plastida, vakuola, sentriol, dan sitoskeleton. Secara rinci bisa disimak dan dicermati dalam materi berikut ini. Perbedaan secara rinci bisa dilihat dalam tabel antara prokariotik dengan eukariotik. Semua, untuk hari ini pembelajaran tentang sel sudah berakhir. Kita bersama-sama menyimpulkan sel adalah kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Kemudian ada beberapa organel sel, antara lain ada membran sel, ada nukleus, kemudian ada dinding sel, ada sitoplasma, yang semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam sel itu sendiri. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Salam sehat, tetap semangat PJJ dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.